Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari permai. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita melanjutkan, mari saya undang kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-berkat-Mu yang kami terima sepanjang malam hari ini. Engkau berikan kami tidur yang baik. Kami bangun dan kembali kami merenungkan berkat Tuhan melalui firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kepada kami akal budi hikmat dari surga, supaya firman yang kami renungkan ini bermanfaat bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran renungan pagi kita Rabu 3 Juli 2024 yang berjudul Penghulu Kebenaran. Kita lihat di dalam ayat hafalannya 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudaraku, permusuhan setan terhadap manusia pun dimulai sebab melalui Kristus manusia adalah tujuan kasih dan kemurahan Allah. Ia ingin menggagalkan rencana ilahi untuk menebus manusia dan mendatangkan kehinaan kepada Allah oleh menodai dan mencemarkan perbuatan tangannya. Setan akan menyebabkan kedukaan di surga dan memenuhi dunia ini dengan kesukaran dan kesusahan, dan mengatakan semua kejahatan itu sebagai akibat pekerjaan Allah dalam menciptakan manusia. Adalah merupakan suatu anugerah bahwa Kristus menanamkan di dalam jiwa manusia permusuhan melawan setan. Tanpa anugerah yang mengubah dan kuasa yang membaharui ini, manusia akan terus menjadi tawanan setan. Sebagai hamba yang selalu siap sedia melakukan perintahnya, tetapi prinsip baru di dalam jiwa manusia menciptakan pertentangan yang sebelumnya dipenuhi damai. Kuasa yang dibagikan Kristus menyanggupkan manusia melawan oknum yang lalim dan perebut kekuasaan itu. Siapa saja yang terlihat membenci dosa gantinya mengasihinya. Siapa saja yang melawan dan mengalahkan berbagai nafsu yang telah memerintah di dalam dirinya akan menunjukkan pelaksanaan suatu prinsip yang seluruhnya datang dari atas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertentangan yang terjadi antara roh Kristus dengan roh setan diperagakan dengan cara mencolok dalam penerimaan dunia akan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak begitu menarik perhatian sebab ia muncul tanpa kekayaan, kemegahan, atau kebesaran duniawi, sehingga orang Yahudi cenderung menolak dia. Mereka melihat bahwa dia memiliki kuasa yang lebih dari sekedar mencukupkan kekurangan keuntungan-keuntungan lahiriah, tetapi kemurnian dan kesucian Kristus mengundang kebencian kepadanya dari orang-orang fasik. Kehidupannya yang penuh dengan penyangkalan diri dan pengabdiannya yang tiada berdosa merupakan teguran yang terus-menerus kepada orang-orang yang sombong dan penuh hawa nafsu.
Hal inilah yang membangkitkan permusuhan melawan anak Allah. Setan dan malaikat-malaikat jahat bergabung dengan orang-orang jahat. Segenap kekuatan kemurtatan berkelompok melawan penghulu kebenaran itu. Saudaraku, permusuhan yang sama juga ditunjukkan kepada pengikut-pengikut Kristus. Sebagaimana yang ditunjukkan kepada guru mereka, siapa saja yang melihat sifat dosa itu menjijikkan dan dengan kekuatan dari atas melawan penggodaan, maka dengan pasti akan menimbulkan kemarahan setan dan pengikut-pengikutnya. Dapat kita lihat di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 530. Saudaraku, mari kita renungkan lebih dalam bagaimana sikap saya saat ini terhadap dosa. Apakah saya menganggapnya menjijikkan dan mengerikan, atau apakah saya peka terhadap kekuatannya yang merusak? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah membebaskan kami dari segala kemilut dosa ini dan memberikan kepada kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan-kejahatan, bahkan hawa nafsu kami, supaya kami Tuhan boleh bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, jauhkan kami dari mara dan bahaya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.